Teknik membuat daftar nama. Untuk menjalankan bisnis ini, kita butuh bahan baku market kita dengan daftar nama. Membuat daftar nama ini perlu teknik yang benar agar kerjaan kita jadi efektif sehingga kita bisa sukses lebih cepat. Bagaimana cara membuat daftar nama? Nah, sebenarnya semua orang punya daftar nama karena rata-rata orang punya handphone. Tapi kalau Anda membuka handphone, daftar nama yang ada di handphone Anda bisa ratusan bahkan bisa ribuan tergantung jenis HP-nya. Tapi kalau Anda membuka handphone pasti dimulai dari A, Ali, Ahmad, dan terakhir Z, Zakaria, dan seterusnya. Sehingga agak susah mengolahnya. Cara yang paling sederhana adalah kita kelompokkan dengan istilah KLOPS. K-L-O-P-S atau disingkat dengan KLOPS. K itu adalah keluarga, L itu adalah lingkungan, O itu adalah organisasi, P itu profesi, dan S itu siapa saja yang baru dikenal. K itu adalah keluarga, di situ ada ipar, ada sepupu, ada mertua, ada tante, ada om, paman, dan lain-lain. Kemudian L itu lingkungan, ada tetangga depan, belakang, samping kiri, bahkan kalau tinggal di apartemen ada tetangga atas dan seterusnya. Kemudian O itu organisasi, ada teman sealumni, teman pramuka, teman separtai, dan seterusnya. Kemudian ada P profesi, teman sekantor atau teman organisasi atau teman seprofesi. Nah, kemudian S adalah siapa saja yang baru dikenal dengan akrab. Itulah yang disingkat dengan KLOPS. Dari daftar nama yang sudah dihimpun dengan pengelompokan KLOPS inilah yang kita pilah-pilah. Setelah kita pilah-pilah, kita akan ketemu P1, P2, P3, dan P4. Apa itu P1? Prioritas 1. Prioritas 1 adalah dari KLOPS ini, kita kumpulkan mereka. Nah, di situ kita dapatkan prioritas 1. Syaratnya, pertama, orang ini trust sama kita karena ada kedekatan pribadi. Yang kedua, orang ini pasti punya uang untuk bisa bergabung ke bisnis ini. Yang ketiga, orangnya suka berbisnis sehingga gampang menerima peluang. Dan yang keempat, karakternya bagus sehingga dia mudah menjalankan bisnis ini. Nah, inilah yang disebut dengan P1 atau prioritas 1. P1 inilah yang kita prospek di minggu pertama ketika Anda mulai bisnis ini. Kemudian, P2 adalah prioritas kedua. Dari 4 kriteria tadi, misalnya kedekatan pribadi atau trust, pasti punya uang, suka berbisnis, dan karakternya bagus, hanya 3 yang terpenuhi dari 4 ini disebutlah P2. Kalau hanya 2 yang terpenuhi, kita sebut dengan P3. Dan kalau hanya 1 yang terpenuhi dari 4 ini disebut P4. Nah, P1 di prospek di minggu pertama, P2 di prospek di minggu kedua, P3 di prospek di minggu ketiga, dan P4 di prospek di minggu keempat. Dengan cara seperti ini, maka Anda mudah meng-closing di saat-saat awal memulai bisnis ini. Karena ketika kita sudah bisa berhasil, pada saat kita memulai bisnis ini, kita terus semangat terus untuk bisa meng-closing lagi. Tapi ketika saat awal kita berat meng-closing, maka mental kita bisa turun, kita bisa down. Nah, caranya adalah pastikan Anda memilah-milah daftar nama dengan merumuskan dengan cara KLOPS, kemudian memprospek pertahapan per minggu dengan P1 di minggu pertama, P2 di minggu kedua, P3 di minggu ketiga, dan P4 di minggu keempat. Setelah itu Anda bisa menambah daftar nama lagi dengan cara offline dan cara online. Untuk menambah daftar nama secara online, tidak bisa berpromosi lewat sosial media, bisa menggunakan Google Ads, bisa menggunakan Facebook Ads, ya baik berbayar maupun tidak berbayar. Dari situ kita bisa berkenalan dengan banyak orang. Karena pada dasarnya daftar nama didapatkan dari 3 zona. Zona pertama adalah orang yang kita kenal baik, zona kedua adalah orang yang kita kenal biasa, dan zona ketiga adalah orang yang sama sekali kita tidak kenal. Dan yang paling banyak adalah orang yang sama sekali kita tidak kenal. Mereka inilah yang akan kita prospek melalui sosial media. Dengan penggabungan strategi
membuat daftar nama melalui mekanisme offline dan online, Anda pasti bisa memprospek sekian banyak orang, dan cara yang benar membuat Anda bisa closing sebanyak-banyaknya. Terima kasih.